Nabi Yusuf alaihissalam bid'ah sinin, kita ngaji di episode-episode yang lalu, di dalam penjara bid'ah sinin, sekian tahun bersabar, diam, dan akhirnya becoming winner juga. Nah, ketika it happen, ini butuh waktu. Ini butuh waktu agar kita faham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah, ini adalah sesi yang saya hitung adalah awal tahun. Ini tayang tepat di 1 Januari 2024. Ini adalah hari yang baru, maka kita masuk ke chapter kisah yang baru. Dan di 1 Januari ini ya, di episode 37 kali ini saya ingin menyampaikan tentang satu topik, yaitu judulnya adalah cara memahami takdir. Kita akan belajar dari kisah Nabi Khidir dan dialognya dengan Nabi Musa alaihissalam, sebuah penggalan di surah Al-Kahfi. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kenapa pada kesempatan Quranic Insight for Entrepreneur saya berbicara tentang bagaimana kita memahami takdir dan memahami ketetapan. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan entrepreneur ya kawan-kawan. Kehidupan entrepreneur itu yang saya rasakan menjadi seorang entrepreneur ya. Itu kita akan mengalami naik turun yang sangat drastis gitu loh. Jadi kita akan mengalami ketidakpastian ya, kita akan mengalami banyak cobaan, banyak ujian ya. Bukan berarti yang karyawan itu enggak, tapi relatif kalau Anda memutuskan jadi entrepreneur itu tantangannya mental yang Anda persiapkan itu lebih lagi daripada waktu Anda misalnya bekerja menjadi karyawan. Nah, maka guna menghadapi naik turun kehidupan ini, salah satu yang kemudian harus kita punya adalah bagaimana kita punya sangka baik kepada ketetapan Allah. Bagaimana agar kita punya sangka baik, bagaimana agar kita mampu memahami apa maksud Allah pada kehidupan kita. Ketika kita gagal memahaminya, kita marah. Mundur ke episode yang kemarin ya. La taqdab walakal jannah, kata Rasulullah, jangan kamu marah maka surga bagimu. Maka sebaliknya, mafhum mukhalafah, berarti kalau kamu marah, nah berarti kamu cenderung nanti bisa berkemungkinan terancam oleh nerakanya Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di episode sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa marah itu membuat kita masuk pada zona musibah. Marah itu bisa cepat masuk pada zona musibah. Maka bagaimana supaya kita menghindari marah itu? Ya kita harus memahami takdirnya. Maka izin pada kesempatan kali ini kita akan ngaji cukup panjang ya. Ayat yang kita bahas cukup panjang di Quran surah Al-Kahfi. Ini kita suka baca setiap Jumat ya. Dari ayat 65 sampai ayat 82 ya. Jadi Al-Kahfi dari ayat 65 sampai ayat 82. Dan etapa-etapa episode berikut, ini episode 37, episode 38 saya akan bahas lagi dari subbab Al-Kahfi ini. Terus mungkin dalam beberapa episode ke depan kita masih akan membahas tema tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Oke, baik, kita akan masuk pada kisahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita akan masuk dari ayat 65 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma ya. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Fawajada 'abdan min ibadina, mereka keduanya. Siapa di sini mereka keduanya? Nabi Musa dan Yoshua. Ya, Nabi Yoshua. Jadi ulama tafsir menyebut keduanya adalah Nabi Musa alaihissalam dan Yoshua. Bertemu dengan 'abdan min ibadina yang sering disebut dengan dalam tafsir Nabi Khidir alaihissalam. Jadi bertemu. Ya, bertemunya keilmuan yang sangat padat
ya oleh Nabi Musa alaihissalam. Taurat itu adalah kitab Allah Azza wa Jalla yang volumenya itu sangat banyak. Jadi keilmuan Nabi Musa itu termasuk nabi dengan keilmuan yang luar biasa. Lalu kemudian bertemu dengan Nabi Khidir, ya, makanya kita lihat mereka bertemu di pertemuan dua samudra, yaitu samudra keilmuan Nabi Musa alaihissalam dan samudra keilmuan hikmah dari Nabi Khidir alaihissalam. Yang mana abdan min ibadina, abdan min ibadina adalah seorang hamba dari hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang kemudian mendapat rahmat, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkannya dari ilmu-ilmu dari sisi kami. Jadi dapat langsung ilmu dari Allah Azza wa Jalla, dapat rahmat, dapat ilmu, dapat pengetahuan. Yang mana pengetahuan ini tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di ayat 66, coba dibaca di situ ayat 66, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya, apakah kemudian, ya, hal attabi'uka, apakah aku bisa mengikuti kamu, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, ya, agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Nabi Musa ini pengen mentoring, pengen mendapatkan ilmunya Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir mengatakan ayat 67, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ya, sungguh-sungguh kamu enggak akan sabar ngikutin aku, katanya, ya. Kamu gak akan sanggup sabar ngikutin aku. Maka kemudian Nabi Khidir melanjutkan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, bagaimana engkau dapat bersabar sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Bagaimana kamu bersabar kalau kita punya gap pengetahuan? Saya ngerti maksudnya, kamu gak ngerti. Bagaimana kamu bisa bersabar kalau misalnya apa yang saya fahami kamu nggak fahami, gitu ya. Maka berkata Nabi Musa, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra, ya. Maka mudah-mudahan kata Nabi Musa di sini, kamu akan mendapati, ya, aku di mana insyaallah, di mana aku insyaallah Allah mendaki sabiran, aku akan menjadi orang yang sabar, wala a'silaka amra, dan aku tidak akan bermaksiat atas urusan-urusan yang ada padamu. Ya, jadi kalau di sini terjemahkan, insyaallah engkau akan dapati aku menjadi orang-orang yang sabar dan aku enggak akan menentang. A'si itu asal katanya maksiat, ma'asi, ya, dalam menentang laka amra, atas urusan-urusanmu. Maka berjalanlah mereka. Ya, lalu kemudian Nabi Khidir di ayat 70 kemudian mengunci perjanjian mereka. Di ayat 70 ini kemudian ngelok perjanjian antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jadi di situ berkata Nabi Khidir, fa in ittaba'tani fala tas'alni, kalau kamu memang mau mengikuti aku jangan kamu tanya-tanya, an syai'in, atas segala hal sesuatu, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai kemudian aku yang akan mengabarkan kepadamu, aku yang akan menceritakan kepadamu tentang pelajaran-pelajaran yang nanti akan kamu temukan. Maka Nabi Musa oke, ya. Maka masuk di ayat 71, masuk di kisah yang pertama. Jadi antara kisah, ya, kisah Nabi, saya bangun dulu strukturnya, Nabi Khidir, ya, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam, itu kemudian ada 3 sub kisah, ya, ada 3 sub kisah. Nah, kisah yang pertama kita akan buka. Kisah yang pertama tentang kapal. Ayat 71. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinah, ya. Mereka berdua pergi sampai kemudian mereka keduanya fis safinah, dalam sebuah kapal. Kharaqaha, ya. Kharaqaha, Nabi Khidir melubanginya. Ya. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka berkata Nabi Musa, mengapa engkau melubangi kapal itu? Nanti kapal ini akan litughriqa ahlaha, akan litughriqa ahlaha, maka akan menenggelamkan penumpangnya. Laqad ji'ta syai'an imra, pakai laqad lagi. Sesungguhnya kamu ini melakukan sesuatu yang
mungkar gitu ya, melakukan sesuatu kesalahan yang besar. Kata Nabi Musa alaihissalam, nah ini mulai nggak sabar nih, jadi ngelobangin perahu, lalu kemudian dalam kapal itu Nabi Musa langsung protes kepada Nabi Khidir, ya, menanyakan sikapnya. Maka ditegur sama Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ya, berkata Nabi Khidir, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa kamu gak akan bisa sabar bersamaku. Bahkan di sini ada kata lan itu gak akan sanggup. Lan tastati'a ma'iya sabra, kamu ma'iya bersamaku tuh lan tastati'a, kamu lan tastati'a, kamu gak akan bisa sabar, ya. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam kemudian minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nabi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, sesungguhnya engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Oke, kita akan catat nih ya, sabar ngajinya. Jadi sub kisah pertama tentang kapal dilubangi. Kapal dilubangi, ya, tenggelam si kapal ini. Maksudnya kalau dilubangi itu airnya masuk. Oke, ini adalah kisah 1. Kisah 2, masuk di ayat berikutnya, ya. Ayat 74. Ya, ayat 74. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman. Ya. Jadi ketika kemudian mereka berjalan sampai mereka ketemu laqiya gulaman, ya, liqa halaqah, ya, akar katanya bertemu, ya. Ya, di sini mereka ketemuan gitu, ketemu sama gulaman, anak muda. Faqatalahu, dibunuh sama Nabi Khidir, maka Nabi Khidir membunuhnya. Qala, berkata Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, kenapa kamu membunuh jiwa yang suci bighairi nafs, padahal jiwa ini enggak ngapa-ngapain, dia enggak bunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Nih Nabi Musa protes lagi, ketemu anak muda, Nabi Khidir langsung ngebunuh anak muda itu. Dan kalimat gulam di sini sebetulnya, gulam itu nggak balita, tapi juga dia nggak dewasa jelang balik gitu. Tapi gulam tuh kalau kita berarti sekitar berapa? 8, 9 tahun, 7 tahun tuh gulam. Ya, kan beberapa kali ada beberapa kalimat ya di dalam hadis juga, ya gulam dan seterusnya. Laqiya gulaman, ya, mereka bertemu dengan anak muda itu. Nah, maka Nabi Khidir menyampaikan lagi, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku mengatakan kepadamu kamu ini enggak akan bisa sabar bersamaku. Lan tastati'a ma'iya sabra, kamu enggak akan sabar bersamaku nih kalau begini gitu ya. Nah, lalu kemudian Nabi Musa minta maaf lagi, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Oke, kalau gitu, kalau aku nanti nanya sekali lagi, aku salah lagi sekali lagi, fala tusahibni, enggak usah temenin aku lagi. Ya, apapun yang aku tanyakan, ya, sa'altuka an syai'in, aku bertanya kepadamu tentang segala sesuatu, ba'daha, setelah hal ini, fala tusahibni, jangan temenin aku lagi. Maka jangan temenin aku lagi. Qad balagta miladunni uzra. Ya, sungguh itu sudah cukup kesabaran, ya, sudah cukup uzur yang telah kamu terima, dan kalau salah sekali lagi aku siap berpisah. Kurang lebih begitu Nabi Musa. Jadi yang kedua kisahnya apa? Ketemu anak, ya, ketemu anak muda, dibunuh, ya. Nah, maka pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian, ada lagi kisah yang terakhir, ayat 77. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda faqamah qala law syi'ta latakhadhta alaihi ajra. Fantalaqa, mereka jalan lagi, hatta idza ataya ahla qaryah, sampai mereka nyampe suatu kampung, ya. Lalu kemudian istat'ama, mereka minta makan, ahlaha, kepada penduduknya itu, fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka enggak mau menjamu keduanya.
Tapi kemudian fawajada fiha jidaran, maka Nabi Musa dan Nabi Khidir ketemu jidar. Ya, jidar di sini ya. Jidar itu dinding. Ya, kayak dinding. Bukan kayak dinding beneran yang yuridu ayyang qadda, ya. Yuridu yang dinding ini tuh urid, jadi kayak mau roboh gitu. Fa'aqamah, ditegakkan lagi sama Nabi Khidir. Nah, ini Nabi Musa, udah kita datang ke sini nggak dikasih makan, ya. Penduduknya judes-judes, ngapain kita bantuin tegakin dinding ini, ngapain kita berbuat baik sama mereka? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Bukankah kalau bagusnya kalau kamu menghendaki kamu bisa ambil upah, ya, upah atas pekerjaan itu gitu loh. Bukankah kamu bisa ngambil upah atas pekerjaan itu gitu. Nah, karena nanya lagi, maka kata Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ya, kalau gitu kamu enggak sabar. Kalau enggak sabar, kalau gitu kita pisah. Saunab biuka bita'wili ma lam tasti alaihi sabra. Ya, aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Padahal nanti akan dijelaskan juga, tapi Nabi Musa nanya lagi, ya. Lalu kemudian nggak bisa tenang untuk menghadapi sesuatu yang belum dia bisa pahami. Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya sudah kebersamaan cuma sampai 3 kisah ini aja. Lalu dijelaskan, ya. Jadi teman-teman sekalian, yang ketiga ini adalah bangun dinding di kampung orang judes kan gitu. Bangun dinding di kampung orang yang nggak ngasih makan mereka, yang ngejudesin mereka gitu loh. Ya, ini kisah 3. Dan setelah ini udah beres ini. Nah, apa kemudian penjelasan dari Nabi Khidir? Ayat 79. Ya, pelan-pelan ini. Kita baru masuk penjelasannya. Amma safinah, adapun perahu itu, fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Amma safina, adapun perahu itu, fakanat limasakin, itu perahu kapal punya orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang mereka kerja di laut pakai itu. Maksudnya gitu loh, pakai kapal itu. Fa'aradtu an a'ibaha, ya, maka aku hendak merusak kapal itu. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena aku tuh ngerusak kapal itu karena di hadapan mereka nanti akan ada, ketika nanti mereka berlayar itu akan ada raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi kalau kita lobangin, dia nggak jadi berlayar, nggak ketemu sama raja. Jadi kalau kita lobangin, raja ngeliat oh ada kapal yang rusak, maka nanti nggak diambil sama si Malik di sini, si penguasa. Ya, Al-Malik di sini dijelaskan sebagai penguasa, dijelaskan sebagai raja, bisa juga sebagai yang penguasa zona. Ya, kurang lebih begitu. Ini mau diambil sebagai upeti. Jadi Nabi Khidir sudah diberikan ilmu hikmah, ilmu rahmat untuk bisa melihat, ya, bisa melihat ke depan. Ya. Maka kemudian dirusak saja, sedikit nanti ditambal. Yang penting perahunya masih ada. Apa hikmah teman-teman supaya nggak kemana-mana? Apa hikmah pertama yang kita bisa ambil? Kadang-kadang malah seringnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan-ketetapan yang enggak enak, ya. Takdir-takdir yang menurut kita itu enggak enak bagi kita, enggak pas bagi kita. Karena Allah ingin melindungi kita pada musibah yang lebih besar. Pada musibah yang lebih besar. Anda bisnis pengen berhasil, nggak semuanya bisa sabar dengan uang yang banyak. Saya ulangi sekali lagi, nggak semuanya bisa sabar dengan uang yang banyak. Maksudnya gimana Ustadz? Apakah dengan uang yang banyak terus marah-marah? Bukan. Apakah begitu uang Anda bermiliar-miliar cash Anda tetap soleh? Apakah Anda tetap lurus tidak bermaksiat kepada Allah? Apakah Anda tetap tawadu? Itu pertanyaan besar. Jadi kita harus memandang kalau ada sesuatu yang gak enak, Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Karena ini adalah simbol, ya.
Ketika kita berbicara bahwa Nabi Khidir mendapatkan ilmu dari Allah, maka itulah Allah mengilmui semua kehidupan kita ini. Kan begitu? Berarti Allah yang paling memahami terbaik buat kita seperti apa. Saya banyak mengalami episode-episode yang membuat saya kemudian jadi bikin Quranic Insight for Entrepreneur. Hal yang sebetulnya saya sudah dambakan sejak lama, ya. Studio ini udah ada lama, ya. Studio wakaf Masjid Al-Fat ini Mas Rohmat udah bangun lama, tapi Allah baru karuniakan sekarang atas takdir-takdir yang mendorong saya ke sini. Ya. Dan takdir-takdir itu teman-teman banyak nggak enaknya. Saya jujur aja nih, kan kita udah episode 37 ya, semi curhat sedikit lah. Jadi banyak yang apa ya, yang menurut saya nggak enak, tapi kemudian Allah arahkan. Hari ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan jadi bisnis konselor, ya. Lalu kemudian Allah kasih klien yang baik-baik, yang masya Allah, pengusaha-pengusaha muslim yang soleh. Itu juga dari keadaan-keadaan yang nggak enak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mengalami nggak enak, amma safina, ini tentang kapal, amma safina. Ini kapal lagi dilobangin ini. Oh berarti ada raja mau ngambil kapal saya di depan. Understanding, ya. The destiny, inilah cara kita memahami destiny dari kisah Nabi Khidir. Ya kan orang perahu itu, orang di dalam perahu kan gak ngapa-ngapain teman-teman. Mereka gak ngapa-ngapain, bahkan mempersilahkan Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk. Ini Nabi Khidir masuk, dilobangin itu langsung kapalnya kan. Banyak kita begitu kan. Ustadz saya gak ngapa-ngapain Ustadz, kok dia jahatin saya? Ustadz saya gak ngapa-ngapain, kok dia julid sama saya? Ustadz saya gak ngapa-ngapain Ustadz, kok yang terjadi begini dan begitu? Udah, ini understanding the destiny. Satu, amma safina. Jadi kalau Anda dapat takdir gak enak padahal Anda gak ngapa-ngapain, itu amma safina. Allah lagi ingin memberikan yang menghindarkan Anda dari keburukan yang lebih besar. Allah berarti juga dalam waktu yang bersamaan ingin memberikan Anda kebaikan yang lebih besar. Kenapa misalnya applied kuliah ke luar negeri Anda fail? Kenapa kemudian kontrak pekerjaan Anda di sebuah tender gagal? Berapa banyak yang menang dapat tender, capek ngeduitin aja, nggak dibayar sama instansi yang ngasih tender. Ya kan? Saya nggak nyinggung siapa-siapa ya. Bertahun-tahun nggak dibayar. Ustadz, proyek saya di sana bertahun-tahun nggak dibayar Ustadz. Berapa banyak? Anda menang dapat tender, tapi Anda nggak dapat pencairan gitu. Anda sibuk mendanai. Berapa banyak bisnis yang sebetulnya Anda beli malah Anda capek gitu kan. Ternyata penjualannya tempo 3 bulan 4 bulan, sementara Anda harus bayar kain, atau misalnya Anda harus bayar supply itu harus tepat waktu dan seterusnya. Belum tentu teman-teman hal yang kemudian menurut Anda buruk itu buruk bagi Anda. Anda harus lihat dari kacamata Nabi Khidir. Anda harus melihat dari kacamata kisah ini. Oke, yang pertama. Ya, yang kedua, itu ayat 79. Yang kedua, wa ammal gulam. Kalau tadi ammas safinah tentang kapal, wa ammal gulam, dan tentang anak muda, fakana abawahu mu'minaini. Kedua orang tuanya ini mukmin. Fakhosina ayyurhiqahuma. Kami takut anak muda ini mendorong kedua orang tua yang mukmin ini tughyanan wa kufra. Berlebihan, durhaka dan kufur. Kami nggak mau. Karena apa? Nabi Khidir dapat ilmu, diberikan rahmat dan diberikan ilmu langsung dari Allah. Ladunna ilma. Itu si anak ini gedenya luar biasa durhaka. Si anak ini gedenya kufurnya luar biasa. Dibunuh aja lah kalau gitu. Kita khawatir nih ibunya, bapaknya terdorong pada kekafiran. Ini jangan tiba-tiba membenarkan pembunuhan ya. Ini harus dilihat dari kacamata ilmu hikmah, bukan dari kacamata ilmu jinayah. Ya. Faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan. Perhatikan ini. Ini kunci banget memahami takdir. Ayat 81. Faradna, kami menghendaki ayyubdilahuma rabbuhuma khairan. Allah akan menggantikan kepada mereka dari Rabbnya yang lebih baik minhu, daripada anak yang dibunuh tadi. Zakatan wa aqraba ruhma, yang lebih suci, lebih soleh, wa aqraba, yang lebih akrab, ruhma, yang penuh kasih sayang. Ini juga nanti jadi kriteria anak soleh. Zakatan wa aqraba ruhma. Ya, qoroba itu dekat, ya, karib, ya, akrab. Jadi
Ini mudah-mudahan lebih suci, lebih akrab sama orang tua, dan keakrabannya dengan kasih sayang. Allah akan gantikan. Apa pelajaran teman-teman sekalian? Pelajaran kedua, understanding pada takdir, bahwa apa yang Allah ambil pada kehidupanmu, toh juga itu titipan, benar ya, akan Allah ganti selama hatimu baik. Karena bisa jadi Allah mengambil sesuatu yang tidak pas atau bisa memberikan kamu mudarat. Setelah saya bikin acara di Bright Future, di Healing Moment, ada seseorang kemudian DM, Ustadz, dulu saya pakai Alphard, uang saya ratusan juta diambil teman saya, Alphard dan seterusnya. Sampai sekarang saya nggak bisa memaafkan Ustadz. Saya tadi Ustadz bilang harus sabar, apa saya belum memahami, kan saya kehilangan. Lalu saya bilang, Bu, apakah ibu merasa itu milik ibu? Bukankah itu milik Allah? Kalau milik Allah itu titipan. Jadi kalau masih merasa kehilangan berarti ada yang mislek di hati kita. Itu titipan, ridho, melangkah lagi, berjalan lagi. Ya, kezaliman orang tanggung jawab dia dengan Allah. Tugas ibu sabar atas ketetapan, melangkah, berjalan. Nah di sini bahwa kita harus memahami, oh kenapa Allah ambil? Oh berarti ini wa amal gulam. Oh berarti ini wa amal gulam. Oh ini berarti sub kisah kedua dalam kisah Nabi Khidir. Oh berarti Allah lagi nggak mau ini berada dalam lingkungan kehidupan saya. Allah ingin ganti yang lebih baik. Begitu cara kita kemudian memahaminya. Ya, begitu cara kita kemudian memahaminya. Allah akan ganti dengan lebih baik. Ya. Dan yang ketiga, apa kisahnya yang ketiga teman-teman sekalian? Wa ammal jidar. Ya, jadi wa ammas safina, kapal, wa ammal gulam, tentang anak muda. Tema yang ketiga adalah wa ammal jidar. Dan tentang tembok itu, fakana ligulamaini yatimaini, itu milik dua anak muda yatim fil Madinah, di dalam kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, itu tersimpan di bawahnya, tertahta di bawah si dinding itu. Wa kana abuhuma sholihan, yang mana bapaknya ini orang soleh. Dan ini akan menjadi tafsir yang cukup panjang, bahwa kalau misalnya ayah ibunya soleh, anaknya akan terjaga. Fa'arada rabbuka ayyabalugha ashuddahuma wa yastakhriju kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, maka keduanya nanti ketemu dengan simpanan harta itu. Wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Maka ditutup oleh Nabi Khidir, wa ma fa'altuhu an amri, ya, apa yang aku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Wa ma fa'altuhu, apa yang aku lakukan, ya, an amri itu bukan semuanya dan tidaklah, ya, dan tidaklah. Wa ma fa'altuhu itu dan tidaklah. Yang aku lakukan an amri itu dari kemauanku sendiri. Berarti teman-teman sekalian, semua takdir yang terjadi pada ketetapan teman-teman lewat para aktor, lewat yang berperan A, B, C, D, mereka nggak punya keinginan secara personal sebetulnya. Mereka digerakkan Allah pada dasarnya. Sudah ketetapan Allah, dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Itulah takwilnya. Itulah maksudnya, malam tasti alaihi sabra, yang kamu nggak sabar menghadapinya, yang kamu nggak sabar menunggu penjelasan itu. Saya mundur ke ayat 70. Ya, saya mundur ke ayat 70. Di situ Nabi Khidir sebetulnya qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Aku nanti akan kasih tahu, tenang aja, tapi tolong kamu sabar. Kalau kamu mengikutin aku, jangan tanya tentang apapun sampai aku jelaskan sendiri. Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Teman-teman sekalian, ketika ketetapan terjadi kepada kita dan kita belum paham, Allah akan menjelaskan kepada kita. Tapi need times, kita butuh waktu. Ya, saya masukin yang ketiga. Yang ketiga tentang dinding tadi itu. Apa berarti maknanya sebelum saya jauh-jauh tadi? Dinding, ada harta dan seterusnya. Bisa jadi kita berbuat baik pada orang yang ngejudesin kita, kita tetap berbuat baik. Seseorang yang gak membalas kita, bisa jadi ada kebaikan di masa depan. Ini dia, ada kebaikan di masa depan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Inilah maknanya.
Maka sabar berbuat baik. Nah ini saya kunci dulu ya. Saya masuk lagi, sorry tadi ini ketinggalan, saya masuk lagi. Maka ketika takdir itu terjadi pada diri kita teman-teman sekalian, it happen ya. It happen, takdir itu terjadi pada diri kita. Ya, dia terjadi begitu. Dan kita nggak paham. Kita nggak paham. Maka berperilakulah seperti muridnya Nabi Khidir. Fala tas'alni an syai'. Jangan banyak tanya, jangan banyak ngeluh. Sabar. Uhditsalaka. Nanti akan dijelaskan juga kepada kita. Time will tell everything. Waktu akan menjawab itu. Time will tell the truth. Ya. Waktu akan ya, al-waqtu minal ilaj. Waktu itu adalah penyembuhan. Al-waqtu minal ilaj. Waktu itu akan menyembuhkan. Kalau enggak paham sekarang, jangan dipaksa paham sekarang. Tugas Anda sangka baik. Posisikan diri Anda sebagai Nabi Musa yang kebingungan. Kalau Nabi Musa banyak tanya, saya diam aja. Ya. Kiai Lutfan Khibar mengatakan dalam ilmu Nabi Musa dan Khidir ini, saya lihat postingannya, itu bukan ilmu tentang macam-macam, ilmu tentang diam. Uskut. Ilmu tentang diam. Jadi kalau kita nggak ngerti teman-teman, kenapa kok dia begini, kenapa dia begitu, diam. Ini yang kemudian banyak orang suka salah paham. Lawan dong, klarifikasi dong. Jangan diam aja. Kadang-kadang gitu. Nabi Yusuf alaihissalam bid'ah sinin, kita ngaji di episode-episode yang lalu, di dalam penjara bid'ah sinin, sekian tahun bersabar, diam. Dan akhirnya becoming winner juga. Nah ketika it happen, ini butuh waktu. Ini butuh waktu agar kita faham. Butuh waktu agar kita faham. Tapi secara teori, bagaimana takdir itu bekerja? 3 bagian ini. Ammas safinah, kamu dapat ketetapan gak enak. Wa ammal gulam, kamu kehilangan. Wa ammal jidar, kamu harus baik sama orang yang orang itu gak baikin kamu. Kamu harus berbuat baik tanpa diupah. Kamu harus berbuat baik, khidmat. Ini kan dia khidmat ini. Di sebuah kampung itu kan khidmat. Yang ternyata ada kebaikan di masa depan ini. Harta bagi anak yatim, itu kan kebaikan. Yang nanti kalau anak yatim ini ketemu hartanya, pahalanya mengalir juga bagi kita. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ini masih episode 37, saya sudah setengah jam lebih berbicara. Insya Allah begini format cara kita memahaminya. Nanti insya Allah ya di episode 38 kita akan belajar ya supaya ini nunggu ya, siap-siap subscribe. Di episode 38 kita akan belajar bagaimana sebuah produk itu sengaja membunuh produk yang lain untuk kebaikan ya, masuk di Wa Ammal Gulam. Nanti kita akan bahas di episode 38. Terima kasih. Saya mengajak kawan-kawan pengusaha muslim untuk gabung di Rofa Community, sebuah kanal komunitas WhatsApp yang saya asuh ya, dan juga saya berharap juga kawan-kawan juga bisa support ke Al-Fat ya. Semuanya ada di description. Anda tinggal klik di bawah tayangan ini, ada join Rofa dan seterusnya. Anda tinggal klik dan Anda langsung join. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.